Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini kita akan membahas satu video yang sangat menarik dan sangat viral banget di dunia finance, terutama pada cryptocurrency atau komoditas kripto. Sebelum itu, teman-teman seperti biasa ya, siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi di sini Bloomberg ya media finance nomor satu di dunia ini itu membuat headline news di mana Donald Trump melaporkan setidaknya 1,4 miliar pendapatan kripto di tahun 2025. Dan di sini ada hal-hal yang perlu kalian ketahui ya tentang bagaimana Trump mendapatkan keuntungan di kripto, teman-teman. Apakah ya Donald Trump ini berhasil menipu orang-orang yang ada di kripto? Nah, kita masuk ke pembahasannya nih, teman-teman. Nah, Presiden Amerika Serikat itu mendapatkan miliaran dolar dari bisnis kripto yang dimilikinya. Hampir sejuta investor juga mengalami kerugian ya puluhan triliun rupiah. Dan di saat yang sama, pemerintahannya juga ingin mengubah Federal Reserve ya atau bank sentralnya Amerika yang sangat berpengaruh di dunia ini. Apakah ini sebuah kebetulan atau hanya perubahan besar atau ada konflik kepentingan yang dimiliki oleh Trump? Nah, gue akan bahas secara tuntas ya teman-teman. Jadi jangan skip video ini teman-teman. Nah, Trump itu bukan lagi sekedar politikus ya. Kalau kita ngelihat Trump dalam 5 atau 10 tahun terakhir, sumber kekayaannya sebagian besar berasal dari bisnis properti, hotel, lapangan golf ya, lisensi merek dan berbagai proyek real estate ya. Namun beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang sangat besar pada ya kekayaan yang dimiliki oleh Donald Trump. Melansir dari Forbes ya, kekayaan Donald Trump itu sebesar 115,72 triliunan. Angka yang sangat besar ya. Itu disverifikasi aset yang dimiliki oleh Trump ya. Terutama proyek kriptonya yang di portofolio sekitar 17% teman-teman. Dan bisnis lainnya yang mencakup ya banyak sektoral, terutama ya real estate ya. Ini Trump ini kan pengusaha real estate. Trump ini masuk ke industri aset digital ya, mulai dari NFT, meme coin, platform DeFi hingga investasi blockchain. Artinya Trump bukan hanya seorang mantan pengusaha properti atau presiden, tetapi juga memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar di industri kripto, teman-teman. Ini menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sejarah Amerika Serikat yang di zaman modern di abad 21 ini. Nah, lalu dari mana nih pendapatan Trump sebesar 1,4 miliar USD dari kripto doang ya? Pendapatan tersebut bukan berarti Trump hanya menjual Bitcoin, teman-teman. Ya, karena Trump juga punya koin tersendiri ya. Jumlah itu ya berasal dari banyak aset yang ia miliki terutama di pasar kripto ya. Di sini ya Donald Trump Jr. ya juga sangat viral karena dia memegang bisnis Trump ya, terutama pada bisnis penjualan token, kepemilikan aset digital, royalti, keuntungan investasi, proyek Bold Liberty Finance, finansial ya, di mana kemarin juga di Nasdaq ya, serta berbagai bisnis blockchain yang berafiliasi dengan keluarga Trump. Yang menarik adalah bisnis kripto ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Trump ya tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa industri aset digital mulai menjadi bagian penting dalam ekonomi Amerika Serikat. Nah, Donald Trump ini juga pintar, teman-teman. Trump tidak menaruh semua uangnya di kripto, disverifikasi. Nah, yang paling menarik adalah Trump menginvestasikan keuntungan kripto ke dalam saham dan obligasi yang menurut Reuters. Dan Trump ini benar-benar pintar banget
ya dia itu udah dapat keuntungan dari kripto, lalu beli aset kelas saham dan obligasi, teman-teman. Dan yang dilakukan Trump ini memang sangat jenius ya, karena investor besar biasanya tidak menaruh seluruh kekayaannya pada satu aset. Mereka melakukan disverifikasi, artinya keuntungan dari aset beresiko tinggi seperti kripto digunakan untuk membeli aset yang relatif lebih stabil, lebih aman. Ini merupakan strategi yang lazim untuk melindungi kekayaan lah. Dan pelajaran penting bagi investor retail adalah jangan mengejar keuntungan tinggi dan ya harus melakukan manajemen resiko ya. Dan Trump ini pintar banget kalau hal-hal seperti ini. Lalu mengapa banyak investor retail yang rugi? Hampir sejuta investor rugi 79 triliun rupiah akibat meme coin Trump. Ini nih gongnya di sini ya. Trump kan punya meme coin tersendiri. Banyak orang yang rugi. Gila, hampir 1 juta investor loh yang rugi ya. Kerugiannya itu mencapai total 3,8 miliar USD, kan angka yang sangat besar ya. Kok bisa begitu? Ya karena beli sebagian aset meme coin Trump. Berbeda ya, meme coin sama Bitcoin itu sangat berbeda. Kalau kita lihat meme coinnya punya Trump itu udah rug pull segininya, teman-teman, likuidasinya ya. Sangat-sangat gila banget memang. Bitcoin juga ya memiliki jaringan blockchain sendiri, keamanan tinggi dan dianggap paling penyimpanan yang paling aman lah. Tapi ya punya resiko juga Bitcoin. Sedangkan meme coin kan banyak bergerak karena popularitas, komoditas, sentimen. Ketika antusiasme tinggi, ya itu harga bisa naik ribuan persen. Orang pada beli semua, akhirnya bisa jatuh cepat. Nah ini yang terjadi pada meme coin milik Trump ya. Dan udah anjlok 95%-an ya all time-nya ya. Dalam year to date aja udah turun 66%, 1 tahun terakhir udah 86%. Rug pull-nya tuh bener-bener gila ya teman-teman. Karena banyak orang yang takut ketinggalan dan FOMO hingga harganya berbalik turun sangat dalam. Itu fenomena yang bukan luar biasa, itu hal yang biasa dalam dunia kripto. Apalagi selain Bitcoin ya, meme coin itu kan ya fundamentalnya juga patut dipertanyakan. Sebenarnya itu lebih mirip gambling sih menurut saya ya. Lalu mengapa Trump ingin mengubah Federal Reserve? Nah, Trump di sini juga kontroversial ya, ada konflik kepentingan Trump dengan Bank Sentral Amerika. Ya, laporan keuangan Trump yang menunjukkan 21.000 transaksi pada tahun 2025 itu kan gila juga ya. Trump juga bersikeras ya tidak ada yang salah dengan keuntungan besar di dunia kripto. Trump ini kan benar-benar gila banget. Nah, disinilah pembahasan jadi lebih menarik, ya, di mana Federal Reserve bukan sekedar bank sentral Amerika. The Fed adalah lembaga yang menentukan arah ekonomi dunia ya. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, semuanya akan terkena imbasnya. Pasar saham, kripto, emas, nilai tukar, mata uang ya kayak rupiah juga semuanya akan berpengaruh. Jadi segitu powerful ya Federal Reserve. Karena Trump ikut campur di situ ya pasti Trump punya kuasa yang sangat besar. Nah kemarin juga dia melantik orangnya sendiri ya menggantikan si Powell. Powell ini kan orang yang lawan Trump. Trump benci, akhirnya diganti lah dengan Kevin Warsh yang dimana dia itu sangat dekat dengan Trump dan banyak kontroversi. Ekonom juga banyak yang kritik ya, mengecam Trump terkait perekonomian. Menurut Trump ya, The Fed terlalu terlambat menurunkan suku bunga ya. Kebijakan moneternya dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Trump ingin ekonomi tumbuh lebih cepat, lapangan kerja meningkat, pasar saham naik, dan biaya pinjaman jadi lebih murah. Namun banyak ekonom mengingatkan bahwa bank sentral terlalu dipengaruhi pemerintah. Independennya itu dipertanyakan. Kebijakan moneter dan fiskal ya pasti ya tidak seimbang karena moneter ini terlalu banyak kepentingan, tidak mewakili ekonomi yang sesungguhnya, banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dimana fiskal mereka itu sebenarnya bermasalah ya teman-teman. Nah Trump juga berpihak pada perusahaan kripto ya, dan itu juga gila-gila banget emang, karena terlalu pro dengan kripto.
terus berurusan dengan bank sentral, muncullah perdebatkan banyak konflik kepentingan antara bisnis Trump dan kebijakan pemerintahannya. Di sisi lain, hampir sejuta investor ya rugi tadi ya, gila banget ruginya. Dan belum ada putusan pengadilan bahwa Trump ini melakukan penipuan dalam kasus keuntungan kripto yang sangat amat besar dari hasil meme coinnya tersebut, teman-teman. Jadi itu saja kontroversi tentang Donald Trump ya teman-teman, yang benar-benar gila banget melakukan rug pull ya di koinnya, meme koinnya, hampir sejuta investor rugi 79 triliunan, dan Trump menginvestasikan saham dan obligasi ke aset yang lebih aman ya dari keuntungan kriptonya. Itu benar-benar gila lah Donald Trump ini. Dan jadi perbincangan banyak orang kan Trump karena keuntungan kripto yang sangat besar ini. Jadi itu saja teman-teman video yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Thank you ya. See you next time buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kita bisa bikin video yang lebih bagus dari ini. Thank you. See you guys.